Pagi hari itu habis sarapan, habis mandi juga, habis ngopi, sedikit lah. Terus ngasih makan kucing. Aku mau ngejalanin aktivitas di hari ini dengan memperbaiki kipas angin. Dan gak lupa juga, aku salam-salam sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya ngecek kipas angin yang masuk ke bengkel. Kita cek, kita lihat rusaknya apanya dan gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini dia barangnya. Barangnya sengaja aku taruh bawah karena biasanya kotor banget. Ada 2 buah. Dari 2 buah kipas angin ini aku putuskan untuk ngecek dulu kipas angin yang warna putih seperti ini. Langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt. Colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak dengar ada suara berdengung. Dihidupin. 1 2 3 0 1 2 3. Nggak bunyi sama sekali, nggak muter sama sekali. Kipas anginnya merek Sonus. Yuk langsung kita benerin. Nah, gimana cara memperbaiki kipas angin merek Sonus yang seperti ini? Kalau dicolokin ke arus listrik 220 volt dan dihidupkan saklarnya, dia tuh nggak ada suara berdengung sama sekali, muter sedikit aja enggak. Biasanya yang pertama kita tes adalah baling-balingnya. Seret, bushingnya rusak. Nah, kalau kayak gini sekarang kita udah tahu. Kalau misalnya dia diputer manual seret, berarti bushingnya rusak. Biasanya sih udah calar atau lengket karena pelumasnya itu ketempelan debu yang banyak banget dan akhirnya bushingnya calar. Biasanya untuk pemakaian orang awam sih, kalau misal seret kayak gini dikasih minyak goreng atau cairan-cairan pembersih. Tapi itu hasilnya nggak permanen. Pasti nanti dia bakal lengket dan seret lagi. Jadi bushingnya itu 100% harus diganti dengan bushing yang baru. Tapi kalau misalnya dia pakai bearing, ya bearingnya lah yang harus kita ganti dengan bearing yang baru. Akhirnya kita tiba di saat harus membuka bagian covernya. Dan ini adalah pekerjaan yang jujur membosankan. Karena tantangannya nggak ada. Cuman butuh obeng plus sama obeng min aja untuk nyongkelin bagian-bagian yang harus kita congkel seperti ini. Klipnya harus dicongkel pakai obeng sampai dia bisa lepas. Jadi ya yang oval ini ke bagian belakang, terus yang depan ya dilepasnya ke depan. Apa tuh depan belakang? Itu loh yang saya pegang ini. Ini harus dilepas. Kalau misalnya udah kelepas, dia bakal terpisah depan dan belakang. Enggak kayak amplifier atau alat elektronik yang lain ya. Kalau kipas angin itu hampir jarang aku temukan di dalam cover seperti ini ada cicaknya. Hampir-hampir nggak ada. Karena kayaknya cicak bakal takut ya. Karena ini kan barang bergerak. Apalagi dia bakal nyetrum. Mungkin dari jauh pun udah terasa setrumnya ya. Kalau cicak yang ngerasainnya. Tapi nggak tahu sih. Aku nggak pernah jadi cicak soalnya. Supaya nggak penasaran, kita tes aja lagi asnya. Gimana? Macet. Dan pasti hasilnya tetap macet karena pembongkaran cover itu nggak bakal ngaruh sama as. Kita tes dulu ya pakai avometer digital skala dioda, kira-kira masih nyambung apa enggak. Kalau udah putus ya berarti thermal fuse-nya minta di jumper. Kipas angin kalau misalnya dites pakai avometer digital skala dioda terus stekernya tuh nggak nyambung sama sekali di nomor 1, 2, dan 3, artinya thermal fuse-nya putus. Jadi langkah selanjutnya adalah bener-bener cek thermal fuse-nya. Bener-bener putus apa enggak. Seperti yang udah aku tunjukin tadi ya. Thermal fuse-nya jelas-jelas udah putus tuh. Angka 1 di pojok sebelah kiri enggak bergerak sama sekali waktu diukur seperti ini. Thermal fuse putus kalau misalnya dites berapa kali juga sampai ratusan kali misalnya nggak bakal nyambung juga. Jadi solusi yang lazim dikerjain adalah menjumper thermal fuse-nya. Kalau gitu coba kita jumper kabel thermal fuse-nya. Tapi kita harus tahu kabel yang kita jumper tuh yang mana. Caranya kayak gini. Kita harus bongkar
bagian ini. Inilah bagian yang harus kita buka dulu pakai obeng, skrup-skrupnya kita lepasin, dan di sini kita bisa melihat merek dan tipe kipas anginnya. Ini berguna banget kalau misalnya kita pengen cari yang sama, spare part-nya. Sonus kipas dinding model SS WF1201 WF1601. Ini ada pengkabelannya. Hebatnya di kipas angin ini ada wiring diagramnya. Kalau kipas angin lain biasanya enggak, tapi itu enggak apa-apa sih. Langsung aja kita eksekusi, kita ambil obeng plus yang gede. Kalau perlu di obengnya itu dikasih magnet supaya skrup yang baru kita lepas tadi bisa nempel. Karena kalau nggak kayak gitu biasanya untuk kipas angin tertentu itu skrupnya nggak terbuat dari logam yang ada magnetnya. Repot banget ngelepasnya. Kalau misalnya obeng kita kasih magnet harddisk misalnya, itu bagus banget karena obeng bisa nempel ke skrup, memudahkan kita untuk kerja. Habis itu langsung kita lihat kabel mana yang harus dijumper. Ini kabel steker yang warna biru masuk ke saklar, yang warna coklat masuk ke kabel hitam, ini ke spool. Jadi yang kita jumper adalah kabel warna hitam ke salah satu kabel kapasitor. Nah, di servis kali ini aku lagi coba untuk ngetes alat yang baru aja aku beli dari online shop, yaitu tang pengupas kabel seperti ini yang lengkap banget fitur-fiturnya. Ada fitur untuk mengupas kabel segala ini, artinya dia kayak cutter gitu. Jadi kabel dengan selongsong hitam besar seperti ini, kita bisa sayat aja dari pinggir tangnya yang tajam, seperti ini pelan-pelan, sampai kita bisa menjangkau kabel yang ada di dalamnya. Biasanya di dalamnya itu ada 4 kabel. 3 buah kabel itu adalah kabel speed dan satu kabel yang mengarah langsung ke fasa atau ke listrik 220 volt yang standby di situ listriknya. Nah, di sini kabelnya itu warna hitam yang langsung masuk ke fasa atau netral itu, tergantung kita nyolokinnya gimana dan posisi listrik yang ada di instalasi rumah kita itu seperti apa. Pokoknya intinya kabel warna hitam ini langsung masuk ke spool gitulah. Sedangkan kabel 3 buah yang lain itu dia standby, nggak langsung kemasukan listrik kecuali kita operasikan. Artinya kita pindahin switchnya ke nomor 1, 2, atau 3. Baru salah satu di antara mereka itu kemasukan arus listrik 220 volt. Kalau misalnya kalian pengen beli tangnya, itu gampang banget. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, nanti aku sertakan di sana. Dan kalau misalnya kalian pengen beli alat-alat yang lain, misalnya obeng minus, karena obeng minus itu penting banget kita gunakan untuk servis kipas angin seperti ini, terutama obeng minus yang kecil. Nah, singkat cerita, langsung aku jumper dan hasilnya seperti ini. Ini dia jumperannya nih. Kayak gini. Kita hidupin ke nomor 1. Terus kita tes stekernya. Hidup nggak kira-kira? Atau nyambung nggak? Udah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nomor 2. Walah, nomor 3. Dulu, nggak nyambung jelas. Coba kita tes. Wah, jangan-jangan salah jumper. Meskipun sebenarnya aku nggak yakin kalau aku salah jumper. Dan cara ngetes yang paling mudah tuh seperti ini. Kalian bisa perhatikan pelan-pelan. Kita tes ujung kabel steker sama jumperan. Nyambung nggak kira-kira? Tuh, nyambung kan? Ini memang spoolnya udah putus. Nggak bisa dibenerin. Mau nggak mau harus diikhlasin atau ganti spool. Ya. Jadi gitulah nasib dari kipas angin merek Sonus dengan tipe SSWF 1201 WF 1601 ini. Nggak bisa dibenerin dia, karena spoolnya udah rusak. Semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.
di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Dan begitulah hari ini aku tutup dengan salah satu pekerjaan servis kipas angin yang gagal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.